Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Bu Emi. Gimana nih kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah Bu Emi baik. Bu Emi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Aduh, terima kasih banyak Pak Hendra ya sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan pra observasi nih Pak Hendra. Di sini Pak Hendra kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita nilai nantinya pada saat Pak Hendra melakukan coaching dengan coaching nantinya. Di sini Pak Hendra kita akan menggunakan penilaian alur cerita. Nah, alur cerita ini diantaranya yaitu tujuan secara umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Bagaimana Pak Hendra? Apakah sudah dibaca mengenai rubrik penilaiannya nanti? Alhamdulillah sudah. Oke, baik Pak Hendra ya. Untuk itu Pak Hendra, dalam diskusi kita pada saat ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Hendra kembangkan? Mungkin saya ingin mengembangkan atau fokus pada kemampuan yang dalam artian saya memposisikan diri sebagai coach untuk hadir, yaitu menjadi pendengar yang baik. Oke, baik Pak Hendra ya. Mendengarkan aktif adalah keterampilan penting loh Pak Hendra dalam melakukan coaching. Bagian mana dari keterampilan mendengarkan aktif yang secara spesifik yang ingin Pak Hendra kembangkan? Baik, mungkin nanti saya akan mengamati bagaimana saya dapat menanggapi coach saya secara tepat setelah mendengarkan tanpa mengganggu sedikit pun alur pikirannya. Oke, berarti di sini kita akan fokus pada hal tersebut ya Pak Hendra. Ya. Sebagai indikator nih Pak Hendra, indikator ketercapaian, bagaimana Pak Hendra menilai keberhasilan dari aspek mendengarkan aktif itu nantinya? Mungkin saya akan berharap dapat memberikan sebuah respon yang relevan tanpa memotong pembicaraan coach saya. Dalam hal itu saya akan menunjukkan sebuah empati melalui pertanyaan lanjutan yang sangat tepat. Baik, itu sangat jelas sekali Pak Hendra ya. Saya akan mengamati bagian ini selama proses coaching berlangsung ya Pak Hendra. Sekarang kita bisa siap-siap nih Pak Hendra untuk melakukan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Hendra dengan coachingnya. Baik. Oke, selamat pagi Bu Tiara. Apa kabarnya Bu Tiara? Kabar baik Pak Hendra. Bagaimana kabar Bapak? Baik juga Bu Tiara. Senang Bu Tiara bisa ketemu kembali sama Bu Tiara. Pada hari ini Bu Tiara mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu Tiara, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi coaching pada hari ini. Baik Bu Tiara, mungkin sebelum kita mulai, kira-kira apakah ada topik khusus yang ingin Ibu Tiara bahas atau ingin di-sharing dalam tahapan ini Bu Tiara? Terima kasih Pak Hendra. Untuk sisi sharing hari ini Pak Hendra, saya berfokus pada bagaimana cara untuk meningkatkan manajemen waktu dalam mengajar, terutama membagi perhatian kepada murid-murid yang ada kan murid-murid itu yang suka mencari perhatian ke kita sebagai guru kan Pak, gitu Pak. Oh, itu topiknya sangat menarik sekali. Saya mendengar tadi bahwa Ibu merasa tantangan terbesar adalah dalam membagi perhatian secara merata pada murid ya. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan lebih lanjut Bu tentang situasi yang Ibu alami tadi Bu? Iya Pak, sebenarnya saya merasa sulit Pak untuk mengelola waktu dengan baik ketika ada murid tuh yang cepat dia dalam mengerjakan tugas, sementara ada yang lambat tuh dalam mengerjakan tugas. Nah, pada sesi ini memang jadi si yang lambat itu sering mencari-cari perhatian kita. Nah, jadi perhatian kita terbagi antara yang si cepat dengan si lambat tadi Pak, begitu. Oke, baik Bu, saya memahami dari yang Ibu ceritakan. Nah, menurut Ibu Tiara sendiri kira-kira sudah berhasil belum sejauh ini yang Ibu lakukan dalam mengatasi hal tersebut? Menurut saya Pak, sampai saat ini mulai berjalan dengan baik Pak, tapi memang masih ada kekurangan ya Pak di satu sisi. Tapi saya harap untuk berjalannya waktu dapat melakukannya dengan baik tadi Pak. Baik Bu Tiara, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika murid-murid itu tampak tidak termotivasi dengan tugas tambahan yang diberikan? Sejujurnya saya sedikit frustasi Pak, karena ada siswa itu yang kurang termotivasi akan tugas yang saya berikan. Kemungkinan itu karena pembagian
pembagian apa tadi Pak, pembagian waktu tadi dengan murid itu. Nah seakan-akan dia merasa ditinggalkan, sementara yang satu lagi itu kan serasa dia sangat dibutuhkan oleh gurunya begitu. Terima kasih Bu sudah berbagi perasaan tersebut. Sekarang kira-kira apa langkah yang Ibu atau terlintas untuk mengatasi hal tersebut? Untuk saat ini saya akan mencoba strategi memberikan, pertama itu Pak, memberikan kelas itu kelompok-kelompok kecil dan memberikan strategi pembelajaran yang lebih terbarukan lagi Pak, sesuai dengan kebutuhan si siswa tersebut. Oke Bu, itu adalah ide yang sangat bagus sekali Bu. Kira-kira bagaimana Anda melihat strategi ini bisa diimplementasikan di kelas itu? Saya akan mencoba Pak untuk mengimplementasikannya dengan baik. Dengan yang tadi pertama membuat kelas itu membaginya menjadi kelompok kecil. Kemudian itu di dalam kelas itu karena sudah ada kelompok tuh Pak, nanti akan ada leader-leader dia di setiap kelompok itu, di mana kelompok yang jadi leader itu adalah siswa yang cepat dalam mengerjakan tugas Pak, biar mereka nantinya yang jadi memimpin kelompok tersebut. Itu sangat luar biasa sekali Bu. Nah itu tadi sudah Ibu jelaskan secara terperinci. Kalau boleh tahu bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari strategi tersebut? Menurut saya ya Pak, jika siswa tersebut sudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran, ini seluruh siswa ya Pak, terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan aktif dalam mengerjakan tugas dan tepat waktu, sebagaimana keseluruhan siswa tersebut, saya rasa implementasi yang sudah saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Baik, itu luar biasa Bu. Kira-kira kalau misalkan dari apa yang Ibu rencanakan tadi, apakah ada hambatan yang Ibu antisipasi saat menerapkan strategi ini kira-kira? Mungkin hambatannya itu Pak tadi itu yang jadi leader-leadernya tadi ya Pak. Mungkin karena mereka sudah diposisikan jadi leader, mereka jadi merasa berkecil apa ya, lebih mengecilkan temannya yang lain, jadi agak susah mereka untuk terlibat aktif lagi seperti sedia kalanya. Itu berarti Bu yang mungkin yang perlu diperhatikan. Baik Bu, bagaimana kira-kira Ibu berencana untuk mengatasi hal tersebut jika hal yang Ibu lihat tadi terjadi? Nah nantinya rencana saya itu Pak, leader-leadernya ini nanti saya akan rolling Pak, tidak satu siswa itu saja yang menjadi leadernya, agar nanti semua bakal terlibat dan mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap kegiatan pembelajaran yang berjalan. Baik, itu ide yang sangat baik Bu, luar biasa sekali. Kira-kira dari ide tersebut menurut Ibu Tiara sendiri kapan ide itu atau rencana yang Ibu buat tadi dapat dimulai? Untuk sekarang Pak, karena kegiatan di sekolah cukup padat ya Pak, saya akan mengimplementasikannya itu secepatnya Pak. Saya rasa dalam minggu depan sudah dapat terjalankan. Baik, bagus sekali Bu Tiara. Saya yakin dengan strategi ini bisa membantu Ibu. Jika Ibu membutuhkan bantuan atau refleksi lebih lanjut lagi setelah menerapkannya ini, saya pribadi akan siap membantu dan meluangkan waktu. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada lagi Bu Tiara yang mungkin akan dibahas. Terima kasih Pak Hendra telah mendengarkan dan membantu saya mencari solusi untuk masalah yang saya punya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Tiara. Mungkin kita cukupkan. Saya akan menanti kabar yang baik dari Bu Tiara dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Tetap semangat dan jaga sehat. Saya izin Bu, sampai jumpa. Terima kasih Pak Hendra. Aduh, bagaimana nih Pak Batu? Perasaannya sudah melakukan coaching? Luar biasa Bu, saya agak sedikit lega dan merasa cukup baik meskipun tadi ada beberapa kendala dalam momen di mana saya ingin menanggapi itu mungkin agak sedikit lebih cepat. Oke, sebelumnya ini kami ucapkan terima kasih banyak loh Pak Hendra ya atas sesi coaching tadi. Sekarang nih mari kita masuk ke sesi pasca observasi Pak Hendra nih. Bagaimana menurut Pak Hendra performa Pak Hendra dalam keterampilan mendengarkan aktif tadi Pak Hendra? Dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal Bu,
untuk secara pribadi tadi sudah merasa lega dan cukup baik, walaupun tadi ada sedikit kendala di beberapa momen coaching tadi, di mana saya itu mungkin ada terlalu menanggapi dari coaching itu agak sedikit lebih cepat. Aduh, apa nih yang membuat Pak Hendra merasakan hal demikian? Mungkin kadang saya tuh merasa tadi Bu Tiara tadi tuh sudah selesai berbicara, ternyata Ibu Tiara tadi masih melanjutkan pembicaraannya. Jadi mungkin saya perlu menunggu lebih lama lagi berarti. Pengennya tadi kan agak sedikit biar tektokannya itu cepat sambaran, ternyata dia agak sedikit bertabrakan. Oke, begitu Pak Hendra. Nih Pak Hendra, bolehkah nih Pak Hendra saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Hendra? Boleh ya. Dengan senang hati Bu. Baik, Pak Hendra tadi saya mengamati bahwa Pak Hendra menunggu Ibu Tiara menyelesaikan kalimatnya sebelum merespon. Dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang mungkin Pak Hendra ajukan sudah sesuai dengan topik yang dibicarakan. Itu bagaimana menurut Pak Hendra? Apakah sudah sesuai dengan standar mendengarkan aktif yang kita rujukan tadi? Terima kasih Bu sebelumnya atas tanggapan dari Ibu. Ya. Saya sangat senang mendengarnya Bu, dan itu sudah masuk atau sudah sesuai. Iya, namun Pak Hendra tadi sedikit saya melihat bahwa ada beberapa momen di mana di mana Ibu Mutiara tampak ingin melanjutkan lebih dalam, dan Pak Hendra bisa memberikan ruang lebih untuk mengeksplorasikan lebih lanjut sebelum merespon. Itu sudah sangat bagus sekali Pak Hendra kalau menurut saya nih. Bagaimana kalau menurut Pak Hendra? Ya Bu, itu saya rasa sudah benar. Saya bisa lebih fokus memberikan jeda sedikit sebelum merespon. Mungkin nanti di selanjutnya saya akan perbaiki dan saya upayakan untuk benar-benar menjadi coach yang baik, dalam artian untuk memberikan ruang untuk hadir penuh menjadi pendengar yang baik. Baik, bagaimana rencana Pak Hendra untuk meningkatkan keterampilan tersebut Pak Hendra? Mungkin saya akan mencoba lebih baik berhati-hati dalam mengamati bahasa tubuh coach saya dan memberinya waktu lebih lama untuk berpikir sebelum saya masuk dalam merespon atau menanggapi ucapan dari coach saya. Keren sekali tuh Pak Hendra ya, rencana yang sangat baik. Ini kapan nih Pak Hendra rencananya untuk dapat mencoba melakukan coaching itu lagi? Mungkin dalam sesi coaching ini mungkin secepatnya Bu, diperkirakan minggu depan. Oke, baik Pak Hendra ya. Saya akan mencatat nih hal-hal yang akan kita bicarakan nantinya pada observasi akademik berikutnya. Ini sebagai penutup, apa yang paling Pak Hendra dapatkan dari observasi kita hari ini? Baik Bu, yang jelas saya merasa lebih jelas tentang area yang perlu saya tingkatkan, khususnya yaitu menjadi pendengar yang baik dan aktif. Aduh, terima kasih banyak nih Pak Hendra atas keterbukaannya nih. Saya harap dapat melihat peningkatan lebih lanjut lagi di sesi-sesi coaching kita berikutnya. Baik Bu. Terima kasih Pak Hendra ya. Ya Bu, sama-sama Bu Eni.